Kalau yang 4 pun nyerong-nyerong gini juga? Ya kayak profil MX-FU gitu sih kalau 4. Tetap 1, 2, 3, 4. Assalamualaikum teman-teman. Nah, hari ini gua ke NVDTH. Assalamualaikum. Sehat-sehat. Alhamdulillah Om. Semoga ibunya cepat sembuh, ibunya Pak Mekanik. Laboratoriumnya baru di apa namanya? Baru direnov. Nah, sekalian emang pindah tempat baru ya? Baru. Pindah tempat baru. Sampai sini teman-teman di sini lagi bongkar Mio 59 ya? 59. Mio 59. Cuman gua memang nggak mau ngebahas di fokus satu mesin ini aja sih Om. Lebih kepada, jadi gini Om, salah satu tim ya yang masih mempertahankan basicnya Honda itu kan salah satunya Om. Kalau di slip engine Om pakai apa? Karisma. Lalu ada yang mesin berdirinya juga Om, ada Sonic juga kan? Ada. Cuma satu-satu. Kalau nggak salah Om punya Karisma ada dua jenis ya. Yang satu klepnya 4, satu klepnya 2 ya. Iya, 2. Bener begitu? Ada bener. Itu struknya sama semua Om? Kalau yang 59 76. 59 76. Gila nggak tuh? Kalau yang 59 itu berarti yang klepnya 4 itu 76 loh. Agak susah kalian apa tuh? Iya. Yang klepnya 2 masih yang ungu yang selembaran. Dia kaget, gue juga kaget. Nggak apa-apa. Lanjut. Terus gini Om, pemilihan klepnya sendiri, yang 4 klep dengan yang 2 klep ya. Berarti kalau yang 4 kecil-kecil semua. Kecil-kecil. Kalau yang klepnya 2 itu berapa Om in X-nya? Di 3632. 3632. Berarti kalau yang klepnya 4 jadi 2219. Sogun ya? Setara Epu. Itu pakai punya EV emang? Enggak, jadi klep apa tuh? Klep bawaannya tapi dikecilin karena kan nggak muat untuk klep 4 Payungnya nggak muat karena kan panjangnya pun sama berarti Om? Panjangnya sama. Posisi apa namanya, coakan kukunya buat itu juga sama, nggak ada yang dirubah berarti? Nggak ada yang dirubah, masih bawaan head 4 klep tapi dia diameter dikecilin. Karena yang dari bawaan 4 klep dari pabrik itu pistonnya minimal 62. Oh, jadi dimasukin piston 59, klepnya ikut kecil. Karena kalau enggak ya sampai ke tepi-tepi kan, tepi sobek ya. Nggak ada ininya lagi ya, lagi bulat sama sini ya. Motornya nggak ada, belum dipulangin. Itu emang nggak tidur di sini dia berarti? Harusnya di sini lagi dipinjem orang. Dipinjem orang belum dipulangin. Terus gini Om, itu kalau pakai apa namanya klep yang 4, camnya pun sama, pakai cam standar sama. Apa namanya, pelatupnya? Jadi dia tetap DOHC apa SO? SOHC. Tetap satu kan? Tetap satu. Cagak berarti dia tuh. Pakai punya? Itu memang dari aslinya satu paket Om belinya. Aftermarket. Itu pakai punya apa itunya Om ya? Nggak tahu deh, pokoknya dapat dari headnya semua. Udah langsung begitu? Udah langsung. Tinggal modif camnya aja. Durasi camnya beda semua? Beda semua. Yang gue bingung tuh Om, itu sebenarnya gue penasaran tuh mau ngelihat di kubahnya sendiri Om, di kubahnya. Itu dibentuk kayak soalnya kayak FU begitu Om? Iya, dibentuk kayak gitu. Dibentuk kayak model begitu? Kalau kompresinya sendiri? Hampir 15. Hampir 15. Itu waktu itu Awalnya iseng gara-gara ngelihat Karisma lagi rame 4 klep. Mau bilang ke yang punya ungu, mau minta 4 klep, jangan dulu deh, dibilang kayak gitu. Ya saya coba ke motor sendiri, karena yang motor sendiri. Oh, yang itu malah motor sendiri? Pribadi. Coba terus enak? Iya, cuman di lapangan bermasalah, nggak boleh. Karena regulasinya 2 klep. Kecuali mau apa? Tanding, apa namanya, pasang tanding, ketemu dengan yang lebih. Cuman kitanya repot, itu kan speknya 59 bebas.
59 bebas, struknya bebas itu. struknya bebas. Itu pakai tuh 76 gitu ya. Iya. Tapi karkasnya pun standar di modif gitu. Standar di modif. Cuma kan dia memang ada resiko di perbandingan rasio stang, dia kecapean. Oh, conrodnya Karena itu udah di bawah rata-rata hitungannya, hampir 1:2. Jadi kita paksain aja biar kesetting. Padahal resikonya itu apa? Mesin putus. bisa putus, kecapean juga, jadi motor nggak dapet track yang kita inginkan. Tapi dicoba aja. Selama cc-nya kecil, kalau cc gede nggak berani. Sebenarnya gini Om, ya mungkin Om bisa terusin itu untuk proyek di resmian kali ya. Kalau di resmian mungkin di resmian masuknya apa ya kira-kira yang Bingung deh, tapi itu pas 200 cc tuh Om. 200 cc, gua harus tanya dulu ke panitianya Om. Boleh nggak tuh 4 klep? 4 klep. Kalau boleh tahu dikit nih Om, time murni ini sih Om yang tahu ya. Kita ngomongin bedanya aja Om. Ketika 4 klep sama 2 klep itu jauh emang gapnya Om. Apanya tuh Om? Time di Om biasanya main di berapa sih? 500 atau 402? Apa 400? 400-500 main. Tapi kebanyakan 500. Lebih cepet motor itu yang ngeluarin tenaga maksimalnya yang klepnya 2 apa yang klepnya 4? Yang 4. Yang klep Yang 4. Iya berarti nggak salah ya. Perubahan itu ngaruhnya besar. Yang 4 lebih cepat. Di time juga lebih kecil. Tapi kalau perbandingan yang 2 klep sama 4 klep di spek yang 59 belum tahu. Oh. Karena kalau yang satu itu Yang satunya itu kan selembaran, bukan 59. apa jangan-jangan sama-sama aja lagi ntar time-nya di Ya, atasnya. kayaknya nggak mungkin deh. Tetap beda ya, tetap beda ya. Ya soalnya langkah-langkah bawah juga beda, beda. Berarti rasionya lebih berat. Rasio standar. Standar. Semua nggak tahu emang nggak cocok atau gimana. Cocoknya di rasio standar. Om pernah ubah sebelumnya? Belum pernah, tapi karena standarnya pun dia udah berat. Buat apa diberatin lagi gitu. Satunya udah cukup berat. Udah cukup 1, 2, 3 udah cukup deh. Cuman dia yang downnya rasio gigi 4 dia lebih berat. Jadi yang Itu kan diganti, mau nggak mau kan jadi turun. jadi yang diganti paling rasio 4 doang. Dientengin sedikit, Deketin ketiga gitu ya. dirapetin lah gitu. 1, 2, 3 tetap sama berarti. Standar. Terus gini Om kan kalau Om sempat ngikutin begitu di balap resmian, itu beberapa mekanik tuh yang memang sepertinya mereka akan mengikuti kejuaraan yang di setingkat Asia gitu, mungkin Asia Tenggara kali ya. Itu mereka sudah mulai meriset bahan bakar. Kalau menurut apa ya gambaran Om sendiri, kita itu cukup nggak sih sebenarnya dengan bahan bakar yang ada ini? Apa memang harus naik lagi Om? Kalau Om udah pakai VP belum Om? Belum. Nah itu kan teman-teman juga sekarang udah mulai pakai Om. Kalau untuk poin ngikutin kayaknya emang menguntungkan lebih dari bensol ke atas. Harusnya sih lebih baik. Lebih baik. Mahal loh. Makanya Om. Berapa sih seliternya dia? VP itu 300.000 motor. 300.000 seliter. 300.000. Om pakai aditif tambahan nggak? Enggak, tetap masih murni bensol waktu itu. Murni aja ya? Murni aja. Tapi memang ada suatu kasus dengan kompresi sekian itu masih kurang naik, tapi kita nggak berani karena bahan bakarnya mentok. Kita cuma pakai bensol gitu. Penentuan ini kayak cukup di sini nih kompresinya nih. Harus naik oktan apa nurunin kompresi itu Om tentunya gimana biasanya? Biasanya jarak. Kalau jarak panjang naik up terus, kompresinya up terus. Oktannya apa kompresinya? Kompresinya. Ya kompresi naik, oktan ikut naik. Nah ketika misalkan nih, wah ini emang udah ini motor udah minta nih Om sebenarnya untuk kompresinya sudah pas segini. Cuman kan bahan bakarnya kan kadang kita kerepotan nih. Ini kita juga harus naik lagi nih. Berarti Om ngalahin kompresinya mendingan diturunin? Ngalahin kompresi. Pertama bisa ngalahin kompresi, kedua ngakalin dari durasi cam. Durasi cam. Bukannya di api aja Om ya? Di api ngikutin aja kayaknya. Penentuan paling di durasi cam Om. Ini kan lagi di dial ya. Om berarti punya masteran. Setiap motor nggak punya. Hah? Nggak punya. Berarti setiap mesin baru Bikin baru. bikin baru.
makan waktu nggak sih om? Banget deh pokoknya. Kan om misalkan nih ini 595 lah katakanlah gitu ya. Apa 59 ya? 59, iya 59 pas. 59. Apa om misalkan ada pasien yang bikin lagi dengan spek 59 terus struknya dibedain? Dibedain semua pasti. Karena mau coba cari yang lebih baik. Kalau biar cepet mah terus samain aja om. Kan misalnya istilah kasarnya hitungannya di kopi gitu. Nggak dapet apa-apa om jadinya. Nggak dapet pengalaman yang lebih lagi. Berarti om salah satu mekanik mungkin yang selalu apa namanya nyari terus untuk stroke ya berarti ya. Ini kan pasti kan dia kan dibatasi sama piston kan. Iya dibatasi piston. Iya kan. Nah sementara regulasi yang bebas adalah ya kan di stroke-nya berarti. Iya udah stroke ya. Stroke-nya om ini nih berapa nih boleh tahu gak om? Ini 72. Ini 72. Kalau sampai maksimalnya dia masih aman gitu kategorinya om. Sebenarnya 74 76 pun bisa om. Ya, cuman gitu kita masih mikirin rasio stangnya. Stroke makin tinggi om stangnya dipanjangin berarti? Harusnya, tapi idealnya kita mikirin rasio stang, cuman nanti bloknya ada parking. Itu masalah. Jadi maksainnya ya rasio stangnya diabaikan. Disitulah agak kesulitan penyetingan. Nggak ideal jadi rasio stangnya. Idealnya deh om, dia punya ini maksimal itu ditaruh di berapa om supaya juga rasio stang TR-nya tadi yang kalau menurut om itu masih aman banget 1:4 itu ada di 60-an kali ya? Apa udah 70-an juga panjang stroke-nya? Stroke 65, panjang stang 91. 91 apa tuh? Honda 91 ya? Bisa Super Cup, bisa Honda 700. Itu aman. Masih aman? Aman banget, masih regulasi aman. Nggak maksain. Om suka dyno gak om? Belum pernah om. Emang nggak pernah di dyno? Belum sampai tahap ke situ. Maksud saya gini om, kalau om kan selalu eksperimen di krek as berarti kan? Om eksperimen di krek as. Lah, tadi om bilang setiap motor tuh diusahakan dia punya panjang langkahnya itu selalu berbeda supaya dapat data baru. Iya benar. Bagaimana om mencatat data itu om? Hanya dari tem aja berarti? Hanya dari tem sama input joki pun udah ketahuan. Input joki misalkan dia nyoba. Ini motor terlalu kayak gereng gitu. Gereng tuh apa sih namanya ya? Jerit. Iya jerit, kadang ada yang geter segala macam, itu biasa maksain setruk gitu. Jadi apa tuh bebannya di kerkas semua. Jadi nggak nyaman gimana sih motor balap tapi nggak nyaman gitu. Kayaknya kalau motor balap mah makin kencang makin nggak nyaman dong. Tapi masih bisa ya ada nyaman ya? Bisa, masih ada nyamannya. Makanya kan sekarang itu ada injeksi itu ya itulah jadi nyaman semua. Ini di sini kan om cuman 4 tak aja. Iya. Mau CDI mau ECU di sini. Maksudnya om juga garap apa namanya yang injeksian? Belum ada. Belum ada. Tapi kalau iseng-iseng ada, cuman kalau untuk versi balap banget belum. Oh, ya apa ya? Bedanya di mana nantinya paling om? Sama gini om, basisnya dia yang basisnya karbu terus dirubah jadi injeksi juga om belum coba? Belum coba. Cuman kayaknya sih kayak beda cam gitu deh om. Beda cam? Iya beda angka cam deh kayaknya. Durasi beda. Ini om kayaknya nih itu mesin kopi cam ada komplit. Oh mungkin mesin kopi cam ada. Pem, papas cam ada. Oh papas cam iya, papas cam ada. Tinggal bubut om. Lagi mau. Ini nih. Iya mau ditaruh situ nanti. Lumayan kan bisa bikin ya kayak bikin kubah head juga mungkin kan. Iya yang kecil-kecilan gitu. Di sini sendiri, gak usah kemana-mana. Lah, kalau misalkan mesin berdiri itu sendiri om. Ya. Kan di beberapa daerah itu pun sudah ada yang modelnya itu swap engine ya, kawin silang.
nggak ada rencana nyoba ke situ om? Ada nanti making swap CBR. Basicnya Vixen, making. Nah, atasnya CBR. CBR sama Sonic sama gitu om? Sonic. Kalau Sonic 150 sama CBR beda. Kalau Thailand itu kan orang nyebutnya Sonic, atasnya CBR. Kalau Sonic kita kan masih pakai pelatuk. Itu rencananya untuk di resmian atau di GoPayMeter atau di awalnya pasti buat liaran dulu om. Awalnya GoPay ya? Iya. Nanti kedepannya kalau mau ikut regulasi ya nggak apa-apa. Yang penting di GoPayMeter dulu. Om ini termasuk slow ya maksudnya? Termasuk slow gitu maksudnya? Karena di sini juga ada teman-teman ini, hampir teman-teman semua kayaknya pada bisa bantuin kan? Ya harus bisa. Harus bisa. Ini kayak ngedial gitu kan. Gue tadi ngobrol, nyampe sini ngobrol sama omnya. Ini yang ngedial juga udah teman-teman semua kan. Jadi omnya tinggal terima inputan data aja. Lah, termasuk babat camnya juga teman-teman juga? Enggak, sendiri. Om? Iya, sendiri. Oh, langsung om berarti ya? Apa yang mereka lakukan berarti? Hanya sekedar nerap? Ya nerap sama ngukur top gitu. Jadi buat ngebantu, ngegampangin proses biar cepet aja. Kalau Mio, berapa om kasih liftnya? Beda-beda. Maksimal 11. 11? Maksimal 11. 11 nggak nyangkut ya maksudnya? 11 nggak nyangkut. 11. Apa kan ketekan begitu kan? Makanya bisa, dia ada, masih, ya? masih bisa. Maksimal 11, 12 pun masih bisa. Tapi kayaknya 12 udah aneh dong. 12 udah aneh dong. Idealnya segitu kali ya, Mak? 11 ya? Enggak juga, paling idealnya 10.5 lah. 10.5. Kadang ada memang kebutuhan, ada yang minta ditinggiin ya kita tinggiin. Ngikutin aja maunya mesinnya gimana. Ini om, ini tadi kan sempat gue nanya juga ya, bahwa dulu ada Bang Deddy Gedat juga di sini kan, lalu ada siapa namanya Eja Cemong, ada Cemong dulu, ada Andri Sena juga ada dulu. Om dulu dari joki? Enggak. Memang awali karir langsung jadi mekanik berarti? Iya. Sekolah STM? Tapi nggak selesai. Jadi? Ya gitu. Selesai, nggak selesai, Badung mungkin. Ya udah belajar ginian ya sampai sekarang. Ini tahun keberapa berarti om megangnya? Tahun berapa ya? 2022 om? 2022, mulai dari SMP kelas 3 dia mulainya. 2010, 2005? Saya lupa deh tuh. 10 tahun malah lebih udah? Udah, dulu aja bengkel yang lama 2007 sampai 2017. Di depan situ? Itu di depan. Gitu. 10 tahun sana? Itu 2017 bubar, nah 2002 mulai lagi. Oh gitu, jadi sempat vakum ini? Nggak vakum. Di rumah? Di rumah, bongkarnya di rumah. Kenapa om akhirnya kok geser balik ke rumah? Tapi tetap masih produksi? Masih. Karena waktu di rumah itu nyari tempat yang enak belum dapet. Nah baru dapet nih sekarang di sini, nyaman lah, kayak balik lagi ke lokasi yang sama. Iya, jadi di pinggir jalan juga kan. Kalau om lihat ketika om ngawali dulu sampai sekarang, perubahan di 4 tak itu kan banyak om. Banyak. Apa namanya? Ya om mungkin zaman dulu belum ketemu yang tadi om bikin 4 klep segala macem kan, sampai akhirnya era itu datang gitu. Era itu datang. Ke depan nih kira-kira apa lagi menurut om yang akan berubah? Kalau 2 tak sendiri kan om juga ngeliat tuh. Iya, 2 tak. Udah kayak 4 tak sekarang. Banyak buat inovasinya. Apa kira-kira di 4 tak om? Kalau di 4 tak mungkin kalau untuk sekarang tuh kayak kelas-kelas bebasan gitu dah om. Bebasan, swap engine. Jadi jatuhnya kayak orang bikin motor kenceng, bukan modif mesin. Jadi bener-bener bikin motor biar kenceng. Ya kita semua pasti begitu om, maksudnya di motor dimodif begitu kan biar ketemu titik maksimalnya malah kan. Biar kata dicoba, baru beberapa kali line up juga udah pada mesinnya udah pada nggak kuat, segala macem. Udah langsung rusak. Iya. Part sendiri yang om pakai dari dulu sampai sekarang, om termasuk fanatik nggak sih? Misalnya gue pakai piston ini terus? Enggak, berubah-berubah sih om. Om pernah pakai yang single ring? Pernah pakai single ring, double ring pernah, merek apapun udah pernah dipakai.
Nyamannya om akhirnya sekarang pakai Ini pakai LHK. single, double, Double. tetap double. Masih double. Ngaruhnya di mana sih om? Single double? Single itu lebih menguntungkan deh om kayaknya. Kalau diregulasi nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kok nggak terusin om? Dipakein di single gitu maksudnya? Nggak kuat. Nggak kuat apanya nih? Pistonnya nggak kuat. Materialnya? Dia lebih enteng sih, lebih enteng. Lebih enteng. Cuman ada kasus sedikit pecah piston atau sehari ngejit. Kejadian kayak gitu berulang kali. Makanya lebih baik tetap pakai yang double. Bukannya salah hitung berarti om, memang materialnya. Bukan material. Kita mentok di materialnya om. Jadi mau up mesin tuh bingung, kita bisa up mesin sampai tinggi, material nggak kuat. Iya. Jadi harus sadar kapasitas juga, wah cuman segini nih, bukannya kita nggak bisa tambahin lagi, kita up lagi rusak jadinya. Kalau ada misalkan owner nih dateng nih, dia mau bikin nih, bro, gue mau bikin nih speknya nih 59 gitu. Itu om yang kasih masukan atau dia yang mengajukan spek? Oh bareng-bareng. Ngobrol bareng-bareng, dikasih cari solusi sama-sama, terus nentuin bahan harus dipakai yang mana. Udah deal baru dikerjain. Nah, tadi kan om bilang struknya beda-beda. Itu apa ya anggarannya semua sama? Kalau biasa sih kalau untuk struk beda sih om anggarannya, tergantung kita pakai bahan stang pistonnya apaan. Jadi beda harga di situ doang. Beda harga di situ doang. Sisanya semua sama aja. Sama aja. Yang dikerjain sendiri di sini apa om? Om ngiriman karbu sendiri? Enggak, kalau remer karbu, bubut-bubut kecil gitu kayak quarter enggak. Tetap ke tempat lain. Ya berarti cuma di camp aja ya? Ya, cuman di sini cuman ngeset, ngukur, sisa bubut-bubut tetap di tukang bubut. Kirian? Sini? Kirian tetap di bubut juga. Termasuk ngeroknya berarti? Iya. Oh, gue pikir kan dia kan ada beberapa teman juga kan, mereka kan. Iya, ada yang sendiri, ada alatnya. Ya kalau gue pikir sih emang ya mungkin Om Aksa juga pengen lebih ringkas waktunya kan? Iya, lebih ringkas. Order nyampe tinggal rakit. Berapa lama Om biasanya kalau ngerjain sampai bungkus? Sampai bungkus kayaknya paling lama deh Om saya mah. Emang? Paling lama kayaknya. Emang? Karena emang nggak pernah mau bawel sama tukang bubut. Jadi kalau kita nganterin bikin kertas atau bikin apa, ya udah tungguin aja sampai jadi. Udah jadi ya diambil, nggak mau nanyain, karena kalau kita tanyain kayak kita punya tekanan. Ikan kadang ownernya juga iya, ada, tapi ya udah ownernya ikutin aja kalau mau. Nggak mau ya udah gitu. Kapan cairnya kalau gitu? Ya, makanya biarin aja dah. Total ada berapa unit di sini Om yang udah digarap di sini, dan ada yang dibawa pulang juga kayaknya? Ada di rumah masing-masing. Nggak tahu deh ada berapa tuh. Kayaknya kalau dibawa semua nggak muat. Rata-rata ini ya, apa? Matic slip engine ada 2. Iya, Matic cuma ada berapa tuh? Matic cuma ada 1, 2, 3 Om. 3. Nggak, itu tuh rangkanya berarti. Iya. 2 berarti. 2. Itu EPU. 4 tak semua Om garap di sini ya berarti? Iya, ya? 4 tak. Nggak hanya tergantung di satu merek ya? Nggak masuk semua dah. Apa yang harus dipersiapkan? Kali aja ada teman-teman joki yang mau nyoba bawa motor sini Om. Apa ya? Bebas-bebas aja? Bebas-bebas aja sih, nggak ada salah. Om terakhir pakai joki siapa di sini? Yang sampai sekarang masih? Masih Aden. Masih dia? Masih ada Dila. Aden. Siapa aja masuk sih Om sebenarnya. Justru kalau siapapun yang masuk kan enak, banyak input dari mana-mana. Tapi kayaknya Bongges nggak suka Om, ntar nggak ada yang nemu Om. Bisa jadi, kemana tuh dia tuh? Kalau semuanya kenal ini nggak nemu. Bongges lagi jadi ular soalnya bos. Ada lagi, ini kan rangka udah roll-rollan ya. Om bikin sendiri? Sebenarnya awalnya bikin sendiri. Terus kan nggak kepegang, jadi nyuruh temen, tapi arahan dari saya. Gitu, nih harus begini, gini. Ada yang bikin sendiri, ada yang bikinan orang juga ada.
Kalau yang lain kayaknya apa namanya posisi pegangan itu kan di tengah ya. Satu. Kalau Om kan bikin dua. Sengaja emang. Hah? Sengaja emang dua. Emang dua. Hampir semua di sini untuk metiknya dua. Dua. Sama soknya pendek. Jadi belakangnya nggak terlalu naik. Soknya pakai apa itu? Dimodif sok biasa tapi dimodif. Oh, pendekin. Pendek sekitar 230 lah panjangnya. 230. Lebih pendek dari Nuvo. 230. Lebih pendek lagi dari Jupiter bahkan ya? Iya, Jupiter 275-an ya kalau. 260 atau 275 Iya. gitu ya? Itu lebih pendek lagi? Lebih pendek, Jupiter MX 205 atau 215 gitu. Itu ngaruh Om? Ngaruhnya di bentuk rangkanya aja sih Om. Bentuk rangka, subframe-nya lebih rendah berarti? Iya, jadi belakangnya tuh nggak terlalu naik. Mungkin itu memudahkan joki ketika Permen permen. mungkin bisa. Enggak, berarti posisi rata dong Om? Nggak rata, tetap seimbang, tetap enak dilihat. Nungging belakang dikit nggak? Dikit, tapi nggak tinggi banget, nggak tinggi banget. Ya se motor-motor bebek mungkin. Kebanyakan kan kalau Mio gitu lebih tinggi di atas. Itu sengaja dibikin pendek banget. Aduh. Ogut boleh ke dalam nggak Om? Boleh. Ayo kita lihat. Kok kaki gua kesemutan ya? Izin ya Om. Nah, inilah dia. Cuma marker sampai di atas begini. Nggak muat, itu ada dua. Oh. Masuk aja Om. Jangan Ogut dari Tuh, sini. Iya. Omnya dari dalam nggak apa-apa ya Om. Di profil camnya Om. Iya, itu yang karisma. Coba lihat Om, boleh Om. Jelek profilnya. Tapi Kan secara fungsi Om. yang penting fungsinya. Ini yang Bentar. klep 2 nih. Iya, klep 2. Saya juga lupa tuh yang mana. Punya berapa set Om yang begini Om? Ini cuman ada 2 karena kan emang ada ubahan langsung bikin baru, ada ubahan bikin baru. Apa bener-bener dibedain ya? Tapi dia untuk camnya kan nggak ada yang berubah Om. Berarti plug and play dong di head itu? Iya. Kalau misalkan durasinya, nih katakanlah kan yang 4, ini yang 2. Yang 2 dimasukin yang keempat, nyangkut overlapnya apa gimana? Oh, beda, semuanya berubah Om. Liftnya juga beda? Beda semua. Tinggi mana Om? Tinggian yang di 4. Tingginya yang 4 lap? Kan berapa tadi? 22, 19 ya? 22, 19. Kalau yang ini 36. 36, 32. Itu posisinya gimana ya? Agak ada lagi headnya, gue penasaran Karisma. nggak ada. Ada nggak di situ? Dia kan lebih ngincup Om harusnya Om. Tapi kok lebih deras jadinya ya? Karena klepnya 2 itu kali Oh, Om? tuh ada tuh. Oh, ini yang buat 59 tuh. Yang tadinya kan yang hijau kan klepnya 2. Diganti 4. Oh. Ini yang klep 2 mau dibalikin lagi klep 2. Ini? Heeh. Gila ya, saking gedenya kagak bisa rata ya. Nggak bisa. Kalau yang 4 pun nyerong-nyerong gini juga? Ya kayak profil MX FU gitu sih kalau 4. Tetap 1, 2, 3, 4. Cuman lebih kecil payungnya. Lebih kecil karena kan pistonnya kecil. Nah, terus untuk ininya lebih besar itu mereka yang 4. Lebih ya, 4 lebih besar. Ini yang suka line up itu. Jarang, ini jarang yang ini. Ini jarang malah ya? Ini jarang. Kalau itu kan nggak kebuka motornya masih di situ. Oh, nempel itu. Masih nempel nggak kebuka. Tapi kan profil headnya sama kayak Sama, ini kan cuman Om? beda ukuran klepnya. Lebih gede yang itu kali Gede kepasang yang kan? itu. Oh, ini nih. Oh, suaranya kayak geledek Om. Nggak tahu deh itu suara apa itu. Dulu sekali gua waktu masih suka, izin Om ya, Ogut masuk. Nggak apa-apa Om. Jangan, bukalah boleh. Sama ya, dia punya knalpot. Apa tuh? Om itu harus pakai yang impor apa gimana Om modelnya Om? Soalnya kalau pakai lokal bentuknya nggak jelas gitu. Ya kan Om bisa request. Iya bener, cuman nggak sempet Om. Ini Jadi, inletnya berapa? ini masih 50, 51 deh ya. Yang beda cuma P1-nya.
Gede banget. Iya gede. Ini kan Wah, hampir kayak EFU, gede banget ya. ini kalau nggak salah 35 deh. Emang khusus knalpot Karisma 300 cc. Dari si Malaysia sana. Iya, katanya. Berapa duit itu hari gini? Berapa sekarang ya? 32 atau 34 gitu. Sedang juga emang. Pengen pakai knalpot lokal, cuman nggak sempet bawa motornya. Kadang kalau kita beli langsung jadi itu posisinya kurang enak. Om, ini nggak endorse kan? Enggak. Ya kali aja ada yang mau endorse, ya kan? Boleh kan? Bener. Ngeriset bareng maksudnya Om. Bener. Gak apa-apa lah Om. Biar kita yang maju. Masa benderanya begini? Iya, benderanya merah putih nomornya. Iya dong. Itu. Mantep kan? Karbu ukuran berapa tuh Om? 38. 38. PWK Airstrike. Airstrike-nya di RPM berapa dia baru hidup? Aduh, nggak ngerti deh kalau ke situ. Tapi normal semuanya? Normal semua. Airstrike cuma tambahan doang udara kan Om ya? Bukan yang airjet ya? Beda ya Om? Bukan, beda. Makanya kalau airjet kan di RPM. Ini kan Airstrike profil udah dari situ. Ini nggak, apa namanya, double begini emang ngaruh Om? Velonya? Katanya sih lebih bagus aja gitu Om atasnya, lebih neken gitu. Om ngerasainnya bagaimana? Ya, hampir sama kayak gitu. Soalnya perbedaan waktu digeber pun dia kayak minta kering gitu. Oh. Jadi kayak cepet dapet lah. Intake-nya Om bikin? Apa tuh Om? Intake bikin, pakai punya Mio, disambung. Iya benar. Nggak disambung dia mentok sini nih. Tadi saya lihat di depan itu yang di Mio Om pakai BRT kan? Iya. Saya pikirnya pakai BRT juga. Nggak muat. Iya. CDI? CDI Rextor, ngumpet tuh di situ. Nggak ada ruangan lagi. Pro Drag 2. Pro Drag 2. Dia programmable. Wheel? Koil masih YZ. Wajib. Nah, apa yang logonya nih? Apa tuh? Ada nggak tuh di situ tuh? Agar sini ya. Agar Butala ya. Ini kan masih Tom tadi Om. Iya. Ini dulu yang dibawa Bang Deddy ini bukan sih motornya? Iya sama, yang ini juga. Hah? Yang ini juga. Berarti udah berapa tahun ini motor? 5 tahun lebih deh kayaknya Om. Wah lebih Om. Lebih ya? Lebih. Konstruksi rangka juga nggak berubah? Berubah terus. Ikutin penyesuaian. Dulu kan masih tinggi. Sekarang udah dibikin pendek, terus tabung sok ke depan juga udah dipendekin, sumbu rodanya biar balik standar. Derajat mesinnya juga biar balik standar. Kemarin tuh lebih dongak deh berarti? Lebih dongak, lebih monyong ke depan. Ini hampir rata seperti biasa? Jadi dibikin, ya nggak jauh-jauh dari perhitungan standar deh pokoknya kalau profil rangkanya. Itu dibolongin gitu buat apa Om? Apa tuh? Nih, apa namanya nih? Yang mana tuh? Itu tuh. Yang mana sih Om? Ini nih, tutupan. Oh, buat hawa. Nggak ke situ tapi oli nggak ke situ kan? Enggak. Jadi hawanya sirkulasi ditambahin semua. Ada berapa tuh? 1, 2, 5 apa 4? Dibuang ke atas. Buang ke atas. Oh iya. Yang mirip kayak begini dulu suaranya ya, karakter suaranya. Itu Mas Topan, Papa Cumi kalau nggak salah dulu tuh. Kayaknya belum mantau dah kalau dulu, belum tahu juga kayaknya. Begitu suaranya, nggak apa namanya, derajat kompresinya begitu, brak gitu. Dan ya akhirnya gue ketemu model Karisma kayak model begitu lagi. Wah ternyata di sini. Ini ngerjain apa Om? Itu klepnya bengkok tuh yang kuning, putus. Jir gede banget nih. Itu mau diganti. Lihat yang mana Om? Ini yang kuning Om. Nyeting kemarin? Ya kemarin nyeting di Sera belum dicet. Nggak taunya klepnya putus. Outnya? Iya outnya. Tapi yang lain aman, cuman putus di bagian kukunya. Kenapa kira-kira dia putus Om? Kayaknya hardennya terlalu panas gitu Dam. Terlalu panas? Jadi putus gitu aja, putus. Di RPM tinggi? Enggak, lagi jalan pelan. Saya boleh lihat Om ya? Boleh.
Klepnya mana lagi nih? Oh, nggak ada. Hah? Oh, dibikin ngesluk gitu. Hui. Putus di sini nih Om. Tuh di sini. Nggak kuat ya? Iya, Klep apaan, Om? Nggak tahu, nggak ada mereknya. Tapi yang udah-udah klep ini paling awet. Gila. Ini 3631. Makin lama makin ngeri aja ya. Ya ngikutin lah jadinya. Kalau buat apa nih ya, teman-teman yang kan hari gini kan Matic-nya udah yang gambot-gambot tuh, Om. Om belum mulai ngeriset. Dari tahun 2012 itu udah 75 sih Om. Pistonnya. Klep udah 3738. Zaman main Mio dulu. Dan bener. Mungkin udah mulai duluan. Brother, lu ngapain lagi tuh? Tungguin lo, kumpulin sama Pak Guru, tungguin Pak Guru lo. Bisa lah. Apa sih yang dicari? Pusing liatnya. Sama saya juga punya. Berapa itu? 83. Membiasakan Om punya apa namanya, ngedial ini udah dari pertama apa gimana, Om? Awalnya sih masih pakai piling Om. Awalnya. Terus mulai ngebiasain ngedial dari Ya dari piling itu kurang puas. Pakai piling nggak ada patokan, makanya pakai alat ukur. sama aja kayaknya Om. Tetap yang penting kan tahu cara kerjanya. Iya. Kita ngitung mata aja gitu, Om. Tetap beda ya? Sebenarnya sama, cuman kurang presisi. Nggak kebaca banget. Nggak kebaca banget. Kalau kita ada alat ini kan kebaca banget. Satu strip itu kebaca banget. Detailnya lebih kebaca. Dan teman-teman di sini juga bukan diwajibkan ya, cuman dihimbau supaya pada bisa juga. Iya, maksudnya ya biar sama-sama belajar. Jadi nggak ada yang namanya guru atau segala macam, ya kita sama-sama belajar. Iya sih. Om, kalau morting doang boleh nggak di sini, Om? Boleh. Bukan morting kali ya. Mungkin kalau morting sekalian bikin, Om menerima bikin head berarti kan? Head nerima, tapi tetap dioper Om. Tapi kan hitungan dari Om semua. Iya, benar, kalau termasuk itu benar. hitungan camnya Iya, kan. benar. Tinggal teman-teman nanti nyebutin aja, misalkan gue mau bikin klep berapa gitu, Iya. saya pakai apa gitu kan. Ya bisa, itu bisa. Nah, durasi camnya, nah ini nih yang menurut gue harus diperhatikan ya. Dengan stroke lebih tinggi, katakanlah tadi berapa? Om pakai 7 Matic atau motor bebek? Matic. Matic 72 deh, coba. 72. Sama yang sebelumnya berapa? 65-an ya? 66. 69. 69 ke 72. Durasi camnya Om samain apa mending lebih baik dibedain? Berarti Om dial ulang lagi dong semua? Beda, pasti beda Om. Pasti beda. Kan ada beberapa teman-teman itu juga yang, ya ini sih sebenarnya kembali ke mekanika lagi ya. Ada yang profil camnya itu memang disamain aja Om. Samain ada yang berbeda, cuman kayaknya lebih enakan kita nyari dari angka cam dong, mau spek apapun juga. Karena kan itu penentunya, jadi nggak ngebelain yang lain-lain ikut dirubah. Iya berarti dari durasi camnya dulu ya Om. Ya patokannya dari semua engine ya cam deh intinya. Gini deh, analoginya deh, biar gampang gitu Om. Stroke standarnya berapa ya Om Mama? Mio. Ya, Mio. 58 deh. 58. Ketika Om naikin dia misalkan berapa sih rata-rata kalau Mio sekarang Om naikin? Naikin apanya Om? Stroke-nya? 68 deh, 68 sampai 72 mungkin. 5 berarti ya? Iya, 5 baru 68. 8. Nah, ketika stroke-nya dipanjangin tuh sampai dengan 5, durasi camnya itu bergeser jauh berapa banyak Om? Jadi lebih lebar atau lebih, bukannya kan mau nggak mau kan pasti kan berubah lagi tuh.
Ya, tapi kalau untuk durasi sebenarnya nggak berubah makanya. Sama, cuman bedanya posisi topnya aja. Itu, jadi durasi 260. 260, tekanlah. Di spek apapun tetap 260. Yang punya kuning sama Misalnya standarnya berapa nih Om? Standar kalau nggak salah sekitar 535, 240-an deh kalau nggak salah. 240. Itu liftnya standar, Lipnya sekitar 6. in-X standar tuh. Nah, ketika Om naikin dari stroke 5 mili, itu pembesarannya, maksudnya kan mekar jadi itu semuanya kan, jadi lebih ngembang kan, stroke-nya juga ngembang. Berarti kan durasi camnya juga kan Berubah. Nah, berubahnya itu sampai berapa? Kalau di stroke 5 mili, kalau di derajat berapa sih Om? Gitu maksud saya Om. Stroke 5 mili di Ya Om. bos. Stroke 5 mili di derajat dari standar itu bisa nambah 15 sampai 20 derajat. 15 sampai 20 Iya, dari derajat. standar. Kalau tadi Om berapa tadi innya bukanya? Ini misalkan 5 5. bisa jadi 25, 30 atau 35. Berarti berubah Om, berarti Iya, kan. berubah. Berarti setiap perubahan di stroke berapapun, mau nggak mau kan mesti mengikuti pada Masih akhirnya. ikutin gitu. Paling tidak kita tahu dulu basicnya berapa nih. Basicnya berapa? Ya, pantesan. Ya Om harus termasuk salah satu mekanik yang teliti ya. Karena semuanya dihitung ulang pasti kan. Iyalah. 68 ke 72 nyala sih nyala. Nyala. Bisa sih bisa. Ke Cuman setting pun mungkin bisa, bisa. tapi nyari yang lebih baik, Optimal lagi. lebih cocoknya. kan sayang Om, tuh share masih turun tapi dia udah nutup. Benar. Ya kan begitu kan. Kalau masih bisa dibuka sedikit lagi kan lumayan gitu. Nah, yang dicari itunya Om, maksudnya. Jadi benar-benar dicari misalkan 5 cam sekian, pas begitu naik 6 atau 7 dengan cam itu sebenarnya bisa disetting. Tapi nanti masih kurang, harusnya ada ubahan lagi. Dan ubahan itu ya nunggu setelah di running kurangnya apa baru kita ubah. Apa dia minta digedein durasinya atau dia minta dikecilin. Masalahnya Om nggak ngedyno sih. Iya. Jadi benar-benar aktual tes aja kan, dicobain laporan kurangnya apa segala macem. Ya gitu aja. Begitupun sudah bisa ya Om, bener ya Om? Insya Allah. Iyalah. Karena jatuhnya kalau keliaran itu, kalau balap liar sah-sah aja Om, mau gimana juga udah. Keliaran kok. Ini ada Vespa baru datang. Ini yang punya motor. Yang punya motor Karisma yang ungu. Oh, ownernya. Ownernya mana tadi tuh? Mana ini ownernya? Bos, Nih dia nih. Ini owner Karisma ungu nih. izin bos, motornya tadi gue tampil gambarnya. Makasih ya. Itu dibawa Vespa lagi. Ini nggak mau nih, mau diapain nih? Diapain bos? Diapain? Gua yakin kayaknya Bang Aksa juga akan. Itu. Gak apa-apa, brother, gak apa-apa. Sorry. Bang Aksa mau lanjutin kerja. Udah cukup kayaknya Bang. Gue boleh kapan kesini lagi boleh? Boleh Om. Karena ada beberapa pertanyaan Iya. sebenarnya gue mau tanyain lagi. Supaya apa ya, lo berjalan aja dulu Om ya. Siap. Kita kapan gue kesini lagi ya. Iya. Thank you ya Om. Oke, thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.